Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue mau sharing lagi teman-teman. Tetapi hari ini gue sharingnya bukan ilmu apa ya untuk entry-nya, tapi mungkin ini pendukungnya ya. Yaitu adalah tentang multi time frame strategi ya. Jadi hari ini gue akan ngomongin tentang bias teman-teman ya. Apa itu bias ya, kemudian cara kita ngeset bias itu seperti apa untuk harian ya. Terus cara menggabungkannya nanti dengan entry kita tuh seperti apa, itu gue akan bahas di video ini ya. Nah, kenapa gue bahas tentang hal ini? Karena mungkin dari teman-teman ya, ada yang ngerasa gini loh, oh gue tekniknya udah bagus, tapi kok kenapa gue entry-nya salah terus ya? Nah, ternyata kalian belum mengerti tentang yang namanya bias ini ya, di multi time frame strategi gitu ya. Oleh karena itu gue akan bahas ini, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang masih kesulitan, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian belum punya broker, terus kalian pengen coba trading forex, kalian bisa coba yang namanya Okta ya, linknya sudah gue siapkan di description di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut. Kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran ya, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Bonus depositnya lumayan banget, bisa kalian pakai untuk trading ya, dan juga kalian juga bisa download aplikasi Okta. Karena di aplikasi Okta ada fitur yang namanya Space yang isinya tuh signal ya, yang bantuin banget buat kita ya. Kemudian ada fitur Okta Trade juga yang mana itu ada AI teknologinya. Jadi kalian untuk cari chart pattern udah nggak usah gambar-gambar lagi, langsung dibantuin sama AI-nya ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Gua akan jelasin seperti biasa teman-teman. Gua akan jelasinnya di sebelah sini ya. Jadi gua akan jelasinnya di Trading View ya teman-teman. Buat kalian yang masih bingung pakai charting tools, ya ini kalian bisa pakai ya, Trading View ini gratis juga ya. Terus dia juga cukup lengkap ya. Jadi hari ini gue akan bahas yang namanya bias dari multi time frame. Oke, dari bias dulu pengertiannya teman-teman ya. Itu apa sih bias itu atau bias itu apa sih? Itu adalah bias itu seperti arah besarnya teman-teman, atau gambaran besarnya untuk harian itu, untuk pergerakan harga hari itu tuh dia mau kemana gitu ya. Nah, jadi ini bias itu digunakan sebagai patokan ya. Jadi kalau dalam psikologi juga ada namanya bias psychology juga, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, dalam strategi multi time frame itu ada namanya bias juga. Itu adalah tendensi teman-teman, atau kecenderungan kita tuh untuk entry-nya tuh harus ngikutin apa yang sudah kita tentukan sebagai bias di hari itu. Ya, arah biasnya tuh kemana? Apakah dia mau ke atas atau mau ke bawah? Ya intinya sih seperti itu pengertian bias. Nah, tentu ini untuk yang namanya bias ini bisa ditentukan di multi time frame ya. Kita harus menggunakan beberapa time frame ya. Kalian bisa minimal menggunakan 2 aja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing. Kalian cukup pakai 2 aja. Time frame yang lebih besar dan time frame entry ya. Jadi kalau gue biasanya gue lengkap 2 ya. Jadi misalnya gini, gue entry biasanya di M5. Berarti gue bikin biasnya di M30 atau maksimal di H1 gitu. Kalau gue time frame M1 untuk entry-nya, gue mungkin akan bikin biasnya di M15 atau di M30 kayak gitu ya. Jadi terserah kalian ya mau entry itu mau di time frame berapa. Nah, di sini gue akan contohin untuk di time frame M1 ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya, bukan berarti gue mengharuskan kalian untuk trading di M1 gitu. Kenapa? Karena di komen tuh suka ada yang aneh-aneh ya, suka ada yang lucu, katanya mentang-mentang gue ajarin M1 ini, katanya gue disuruh untuk supaya kalian tuh tradingnya M1 gitu. Terus katanya yang trading di M1 itu adalah hamba IB lah, apalah segala macem. Gue gak ngerti ya, cuman preference ya. Jadi kalian mau trading di time frame berapa aja itu terserah kalian. Cuma kebetulan yang dijadikan contoh di sini adalah gue pakai M1 ya. Karena fokus gue tetap ya masih di tema scalping, jadi gue pakainya M1 gitu. Oke. Nah, jadi misalnya gue entry mau di time frame M1 ya. Gue ngelihat oke, di M1-nya nih harganya tuh masih ada kecenderungan untuk naik gitu ya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini dari tren besarnya. Nah, cuman ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau entry sekarang ya, kita kan misalnya nih, kalau misalnya di sekarang ini kita karena lihat time frame besarnya nih dia mau naik, terus kita main buy aja di sebelah sini. Nah, itu belum tentu benar ya. Kita harus lihat dulu di M15. Kita turun ke M15. Nah, kita lihat tendensi biasnya itu seperti apa. Nah, bias itu teman-teman ya, kita nggak perlu ngelihat wah ke belakang nih ya. Kita ngelihat sampai berapa hari ke belakang, nggak usah teman-teman ya, nggak usah. Kita lihat beberapa candle ke belakang aja, mungkin 5-6 candle aja ke belakang ya. Kenapa? Karena bias yang digunakan di M15 itu adalah satu candle ini aja sih. Informasi yang gue bisa gunakan sebagai bias itu adalah
satu candle sebelumnya aja atau 2 candle sebelumnya aja seperti apa ya. Nah kalau lagi sideways seperti ini mungkin gue bisa ngeliat 3-4 candle ke belakang tuh kayak gimana. Itu dijadikan bias teman-teman ya. Gue kasih contoh. Nah misalnya kayak XAUUSD sekarang di AM15 nya, kita tahu teman-teman ya, ini masih berada di dalam range candle yang cukup besar ya. Untuk pergerakan ini berarti candle range-nya dia itu adalah yang sebelah sini ya, masih di dalam range candle hitam ini nih yang gede. Kenapa? Karena belum ada yang bisa breakout dari candle ini ya, kita bisa lihat ya, belum ada yang bisa breakout dari candle ini. Candle setelah yang hitam ini, yang sebelah sini, dia masih di dalam range ini juga, masih di dalam range si candle hitamnya ya, belum ada break ke atas atau ke bawah. Yang sekarang lagi running ini juga masih bergoyang-goyang saja di dalam range ini. Berarti kita lihat di sini yang bisa kita jadikan bias itu sekarang tuh adalah candle yang besar ini ya. Nanti konfirmasinya seperti apa, entah kalian pengen tunggu dia break dan close dan break, itu adalah cara yang paling the best ya. Misalnya harganya ke atas ya, ke atas ini dan close di atas range ini, nah itu bisa kalian jadikan candle biasnya itu di M15 untuk buy ke atas, itu untuk tunggu momentumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung entry di sekarang juga nih, kalian nggak mau nunggu-nunggu sekarang juga, tetap yang kalian jadikan bias itu adalah candle yang belum ditembus ya, atau candle yang memiliki momentum sebelumnya. Karena kan candle yang hitam ini momentum sebelumnya karena dia sudah break candle yang di sebelah sini ya. Candle high-nya ini sudah di break, sudah close juga di bawah, jadi arahnya tuh harusnya ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya berdasarkan seperti ini, kita harus carinya nge-sell justru teman-teman ya. Cari sell-nya tuh di mana. Nah, ini kan udah gue gambarin nih. Yang tadi di M15 nih gue gambarin range-nya. Terus di M1 udah kelihatan nih range yang tadi juga gue gambar tuh seperti ini. Nah ini gue harus cari yang namanya sell tuh seperti apa. Nah ya, jadi di M15 sih gue bisa nge-sell kalau misalnya let's say ya, dia sudah break low yang sebelah sini, dia sudah break, retest, gue bisa nge-sell. Nah itu adalah salah satu contoh untuk entry-nya ya. Jadi entry tekniknya seperti itu, gue tinggal tunggu dia break ke sini ya, kemudian dia retest ke atas, dia masuk misalnya let's say ke Fibo 618-nya, jadi gue bisa tandain area ini. So, gue bisa entry di level sebelah sini, kemudian gue stop loss di atas sini, kemudian TP 1 dibanding 1,5. Ya, jadi seperti itu ya. Dan pada saat kita udah di time frame M1, mentang-mentang tadi gue bilang udah cari sell, ini kita juga nggak bisa langsung tembak untuk cari sell langsung jebret nge-sell gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena tetap kita harus lihat justru di M1-nya untuk time frame entry-nya itu kita cari price action yang biasa kita gunakan untuk entry. Konfirmasi yang kita gunakan untuk entry kita juga pakai di saat ini ya, saat sekarang. Jadi ingat ya, M15 itu kita hanya lihat biasnya, semua price atau teknik entry atau price action atau apapun itu yang kita gunakan untuk entry, kita aplikasikan di time frame entry kita yang which is di dalam contoh ini gue pakainya di 1 menit ya. Jadi gue akan gunakannya di 1 menit. Yang tadi gue bilang ya, gue akan tunggu dia sampai break dulu ke bawah, break sini dulu. Kenapa? Karena itu adalah sudah confirm dia itu sudah change of character atau dia sudah ganti ya, karena ini kan arahnya masih apa ya, masih belum jelas ya, masih berbahaya kalau gue langsung sell di sini. Kenapa? Karena ini dia dasarnya tuh dia masih ada kenaikan harga, dia retest, gue takutnya dia bikin badan baru ke atas sini. Nah untuk mencegah hal itu, gue akan make sure dia break dulu ke bawah, itu sudah sudah menjadi sebuah signal yang sangat luar biasa gitu ya, dan gue bisa entry. Oke, jadi gue bisa terkonfirm di situ ya. Atau kalau misalnya mau lebih aman lagi ya, break di bawah sini ya, which is itu adalah di luar area low-nya si M15 ini ya. Dan itu udah sangat-sangat ideal sekali kalau misalnya seperti itu. Tapi ada orang yang nggak sabar ya. Nah saran gue teman-teman, kalau misalnya kalian mau trading yaitu kudu sabar ya. Jadi nggak boleh buru-buru. Nah kalian bisa lihat ya, ternyata harganya itu masih naik lagi ke atas gitu ya, masih naik lagi. Jadi nggak apa-apa. Ini kalau misalnya keadaan kayak gini, kita tunggu aja, wait and see ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita tunggu sampai dia bisa reverse lagi ke bawah. Nah kalau misalnya dia ke atas terus dia close di atas range yang ini, kita balik lagi ke M15-nya. M15-nya candle ini bisa close di atas yang si area yang kita gambar di mother candle ini apa enggak gitu. Kalau iya, kalau dia bisa close di atas itu berarti arahnya itu biasnya sudah berubah, yang tadinya nge-sell karena dia di sini menjadi buy, teman-teman. Menjadi buy kenapa? Karena dia adalah candle dengan momentum yang baru yang sudah nge-break high-nya si dia gitu ya, atau di high yang memiliki candle yang memiliki momentum sebelumnya sudah di-break di atas. Jadi yang tadinya dia arahnya bearish karena dia breaknya ke atas dan bullish, berarti momentumnya bullish, kita reverse to buy. Ya, jadi
cara menentukan bias tuh seperti itu. Kalau misalnya kita sudah ngerti yang namanya bias ini teman-teman ya, itu trading akan enak sekali. Kita nggak akan kebingungan arah ya teman-teman. Kita nggak akan kocar-kacir lagi, kita nggak akan nebak-nebak lagi. Semuanya sudah tergambar. Jadi gue bikin price story pun ya teman-teman ya, berdasarkan bias itu enak ya. Jadi gue udah tahu gue mesti ngapain. Dan ini bisa dilakukan juga di time frame yang besar, yang kecil itu terserah ya. Itu bebas-bebas aja. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat lagi teman-teman, ternyata walaupun dia ke atas ini dia nggak mau ya, dia seolah-olah seperti nge-reject area yang atas ini ya, seperti ada yang jaga gitu teman-teman, dan dia sudah kembali ke bawah lagi. So kalau misalnya seperti ini, tetap ke plan yang awal, kita tunggu dia break di sebelah sini, kemudian dia retest, baru kita entry ya. Nah, jadi penting ya teman-teman, sangat-sangat penting kalau misalnya kalian tuh pengen entry, kalian harus lihat bias time frame yang lebih besarnya dulu. Nggak perlu, sekali lagi teman-teman ya, nggak perlu ngelihat panjang-panjang ke belakang, beberapa candle ke belakang gitu ya. Nggak usah, cukup 1-2 candle atau beberapa candle aja ke belakang. Kita lihat aja yang tadi gue bilang, momentumnya, candle momentum, kita tentukan dulu candle momentum, ya which is itu adalah candle yang sudah nge-break high atau low candle sebelumnya. Terus kemudian lihat kalau kondisi sekarang itu dia mau bikin candle momentum baru atau dia masih di dalam range seperti contoh yang ini. Kalau dalam range ini berarti kita bisa bilang di dalam M15 di sini lagi ada 1, 2, 3 range, berarti sekitar ya sekitar 1 jam ya teman-teman, dia masih bergerak ranging ya, belum kemana-kemana. Ya jadi kita bisa simpulkan bahwa di M1-nya itu pun masih ranging ya, masih belum ada arah. Jadi kita tinggal tunggu sampai dia nge-break atas atau nge-break bawah, baru ketentukan arahnya, kita bisa entry. Oke? Nah, jadi itu teman-teman cara untuk menentukan bias ya. Jadi semoga kalian bisa paham ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian tinggal komen aja di bawah tentang bias ini ya. Jangan ragu-ragu teman-teman untuk nanya, karena gue pasti akan jawabin kalian ya. Kapan lagi ya gue bisa kasih sharing atau ilmu ke kalian, terus kalian kalau bingung tanya, gue jawab lagi gitu ya. Jadi jangan malu-malu untuk nanya, langsung aja komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan tentang video ini. Oke? Itu aja teman-teman. Nanti di next video ya gue akan bahas tentang psikologi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang psikologi trading, kalian bisa follow channel ini. Terus kalian bisa nyalain notif ya, share ke teman-teman kalian juga. Oke? Itu aja lah teman-teman untuk hari ini. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi thank you buat kalian yang sudah nyempatin nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.